Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Kak. Siang, Kak. Baik, Kak, hari ini kita masuk ke pertemuan ke berapa nih, Kak? Pertama yang keempat, nggak salah, Kak, ya? Tiga keempat. Empat, Pak, keempat. Yang keempat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang modul 1.3, yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Di sini dikuatkan pemahaman. Kakak sudah baca modulnya kan, Kak? Aman, Kak, ya? Banyaknya sudah, Kak. Siap, alhamdulillah. Jadi biar lebih enak kita ini diskusinya, Kak. Mungkin sebelum kita mulai, boleh salah satu teman-teman yang bisa membantu untuk memimpin doa. Kita berdoa dulu, Kak, agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendapatkan manfaat, jadi ibadah bagi kita semua. Silakan, Kak, saya memimpin doa. Pak Syafi'i mungkin boleh? Siap. Baiklah, kepada Bapak-Bapak, lebih afdol kita berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan kita hari ini. Bagi yang beragama Islam, jelaskan untuk memimpinnya, dan yang muslim silakan berdoa menurut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Syafi'i sudah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ibadah bagi kita semua. Ini sementara yang masuk baru 10 orang, Kak, ya. Kak Mustaqim sudah ada belum? 9 orang. Yang belum bergabung masih 5 orang. Kak Mustaqim, Kak Iqbal, Kak Septiana, Kak Geri, dan Kak Selvi. Oke, kita sambil nunggu mereka, kita mulai aja. Karena kalau mau gabung semua kayaknya nanti kesorean kita selesainya. Biar Kak, bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah, baik, Kak. Alhamdulillah, baik, Kak. Alhamdulillah, sehat, Kak, ya? Sehat, alhamdulillah. Izin share screen, Kak, ya? Kelihatan, Kak? Lihat, Aman, Kak. Kak. Aman, Kak, ya? Aman. Oke, baik, Kak. Nah, di sini kita akan membahas atau kita diskusikan itu tentang modul 1.3, Kak, yaitu tentang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, di mana di sini semuanya sudah ada di LMS, Kak. Modulnya, materinya semua sudah ada di modul, bisa kita pelajari di situ. Sekarang kita tinggal kuatkan pemahamannya saja, Kak. Baik, lanjut, Kak. Di sini untuk kesepakatan bersama kita, Kak, masih sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu tetap selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila ada salah satu rekan atau salah satu dari kita di sini sedang berbicara. Terus hadir seutuhnya, Kak. Kita fokus di sini dulu kurang lebih 2 JP sekitar 90 menit seperti itu, Kak. Terus menghargai waktu bersama. Tadi kita sepakati jam 1 mulai, jam 2:30 selesai, tapi kita sudah ngaret tadi sambil nunggu rekan-rekan yang lain. Jadi karena mulainya ngaret, mohon izin nanti semoga tidak terlalu
jauh kita ngarit selesainya Kak. Terus memaksimalkan fitur chat. Di maksimalkan fitur chat ini Kak, silakan nanti jika ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin didiskusikan, boleh memaksimalkan di fitur chat ini Kak. Jika berkenan ingin ngomong langsung juga boleh, silakan klik raise hand sebelum bertanya atau sebelum menyampaikan pendapatnya. Nah, gangguan teknis itu merupakan hal yang wajar Kak, apalagi gangguan faktor alam itu susah kita untuk hindari ya Kak ya. Baik Kak, untuk tujuan kita pada sesi kita kali ini yaitu Kakak diharapkan itu mampu untuk memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak. Selanjutnya yang kedua itu diharapkan kakak juga mampu atau kita bersama mampu memahami minat peserta didik kita sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental seusianya. Nah, yang ketiga, BGP juga mengharap kita semua, saya dan kakak sekalian itu dapat menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, itu sesi kita pada pertemuan kita hari ini Kak. Agenda kita yaitu di sini 90 menit dibagi dengan 5 menit itu pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemakaran tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Nah, kita masih masuk di sini. Nah, ini 30 menit pertama itu aktivitas 1 yaitu role play, itu bermain peran. Nanti Kak itu bermain peran rekan-rekan di sini juga, itu tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, 15 menit kemudian kita diharapkan menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Nanti kita ada mengerjakan di Jamboard lagi Kak. Selanjutnya 10 menit kemudian itu masuk ke aktivitas 2 yaitu menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Selanjutnya 10 menit kemudian selanjutnya itu mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak-anak. Nah, selanjutnya 5 menit selanjutnya itu masuk ke aktivitas ketiga yaitu menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1-3. Nah, 5 menit terakhir kita penutup, di situ ada refleksi dan foto bersama Kak. Ntar kayaknya ada cedari Kak, selfie katanya susah masuk. Mungkin masih ada yang belum masuk di sini. Oke, Ayo kita lanjut Kak. Nah, di sini Kak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandainya? Nah, mungkin Kakak boleh untuk menjawab pertanyaan pemantik ini Kak di kolom chat boleh. Ini pemanasan kita nih Kak pada siang hari ini nih. Pemanasan kita, silakan Kak menjawab 2 pertanyaan ini. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Silakan Kakak mengetik di kolom chat maupun raise hand. Raise hand juga boleh Kak. Silakan Kak. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu dan apa yang menandakannya? Yang menandakan bahwa kita ini telah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu Kak.
Silakan Kak. Gimana Kak Nizam? Kak Paulinus. Kak Paulinus, di sini pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa itu merupakan pembelajaran aktif, di mana siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan, pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, serta menjelaskan selama di kelas. Ya, boleh, bagus Kak Paulinus. Jadi menurut Kak Paulinus itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pada siswa itu merupakan pembelajaran yang aktif. Siswanya yang aktif, siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan sendiri, berdiskusi dan menjelaskan selama di kelas. Oke. Yang lain Kak, silakan. Silakan Kak, jika ada yang lain. Yang ingin menjawab langsung boleh juga raise hand. Kak Riandika, silakan Kak Riandika. Oke Kak, mungkin dari saya ini pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu setiap proses pembelajaran itu didasarkan pada kebutuhan anak dan minat anak untuk melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian seorang anak atau peserta didik, hal yang dia senangi serta keterlibatan peserta didik pada kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu dari saya. Kedengaran ke suara saya Kak atau kecil? Kedengaran, cuman tadi agak ini Kak agak ribut tadi itu. Kayaknya ada yang bocor kan kawan-kawan tadi itu. Oke. Jadi menurut ya, saya coba tangkap tadi menurut Kak Riandika itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik seperti itu Kak ya, sesuai dari hasil asesmen seperti itu Kak ya. Iya, hasil observasi di awal yang kita lihat. Ya, di awal kita kan melakukan asesmen awal gitu Kak ya, atau asesmen diagnostik seperti itu Kak ya. Iya, betul Kak. Terus di kolom chat juga tadi saya melihat ada Kak Akbar. Kak Akbar itu memberikan semua anak kesempatan yang sama untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Ya, benar sekali Kak Akbar bahwa kita dalam pembelajaran PJOK khususnya itu jika kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu kita juga harus memberikan kesempatan hak yang sama kepada peserta didik agar mereka merasa diakui keberadaannya seperti itu, tidak serta-merta mereka hanya datang sebatas datang tapi seperti tidak dianggap gitu. Tapi kalau kita memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik, baik itu peserta didik yang memiliki kemampuannya yang kurang, anak yang lebih aktif, anak itu sekalipun anak itu ABK, kita juga harus memberikan kesempatan yang sama. Tapi dengan catatan memberikan porsinya aja yang berbeda. Kesempatannya sama tapi porsinya yang beda. Misalnya melakukan gerakan lari. Jika kita mau menggunakan waktu itu yang aktif atau yang memiliki kemampuan yang baik atau kebugaran yang baik itu harus bisa menempuh dalam waktu sekian menit atau sekian detik. Nah, yang ABK kita tentu kita kurangi dari jaraknya atau seperti itu. Waktunya seperti itu Kak. Yang lain Kak silakan. Mungkin ada lagi? Ada lagi Kak? Silakan. Jika ada masih ada lagi, silakan yang mau ingin bicara langsung, raise hand, yang ingin menyampaikan di kolom chat juga boleh, silakan Kak.
Silakan Kak, masih ada? Oke, ada lagi Kak ya? Nah, ada yang masuk. Kak Iqbal. Selamat datang Kak Iqbal. Kak Gary sama Kak Septiana yang belum bergabung. Oke, Kak. Nah, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Nah, jadi menurut saya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu dapat ditandai dengan seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Rian atau sama Kak Paulinus juga, itu merupakan pembelajaran yang dapat ditandai dengan berpartisipasi aktif siswa. Jadi siswa itu aktif, di sana ada kerjasama, di situ ada refleksi, itu yang menandakan bahwa kita itu sedang melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, selain itu dalam pembelajaran berpihak pada murid itu ada indikator-indikatornya, Kak. Seperti tadi itu kan berpartisipasi aktif. Siswa itu aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajarnya. Tidak hanya menerima informasi melalui kita menyampaikan materi, tidak hanya menerima hal-hal yang kita sampaikan saja, tidak hanya melakukan apa yang kita suruh saja, tapi mereka aktif dengan selain itu juga menyampaikan pendapatnya itu. Terus kerjasama dan kolaborasi dalam suatu tim atau dalam satu kelompok, mereka bekerja sama, itu juga termasuk pembelajaran yang berpihak pada murid, Kak. Terus relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, materi-materi yang kita sampaikan itu kan di pendahuluan kita tentu ada menyampaikan manfaat dari pembelajaran PJOK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya kita nyampaikan juga tuh, misalnya pembelajaran gerak lokomotor, terutama berjalan, biasa itu pasti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, berjalan ke dapur, ke kamar, ke mana-mana, itu juga dapat dikatakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik atau kepada murid. Terus refleksi dan pengembangannya. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran, di situ kita melakukan refleksi terhadap strategi atau proses pembelajaran yang kita lakukan, yang kita kembangkan dalam pembelajaran yang kita lakukan saat itu, baik itu metodenya, baik itu model pembelajarannya. Nah, kita melakukan refleksi. Di akhir itu minimal kita tanyakan kepada peserta, nah, bagaimana perasaannya, terus apa yang belum dimengerti dari materi kita hari ini. Nah, itu juga termasuk contoh kecil refleksi yang biasa kita lakukan seperti itu, Kak. Sampai sini Kak, masih ada yang ingin disampaikan? Yo, Kak, masih ada yang disampaikan? Aman? Lanjut Kak ya? Boleh Kak, boleh lanjut Kak. Oke, baik, lanjut. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, sebelum ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, Kak, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita, Kak. Nah, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Terus, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Nah, silakan Kak sekalian, jika ingin disampaikan, sejauh mana nih pembelajaran yang biasa kita lakukan sehari-hari, Kak, melalui pembelajaran PJOK ini? Gimana Kak? Saat ini kita mungkin ada satu atau dua orang proses saya pembelajaran masih yang sebelah kiri atau masih sebelah kanan. Itu pembelajaran semua peserta didik itu harus mengikuti perintah dari atau komando dari guru. Oh tidak, saya sekarang sudah melakukan pembelajaran itu hanya melalui fluid. Peserta didik saya itu sudah paham, sudah dapat melakukan
petunjuk yang mereka lakukan seperti itu. Silakan Kak, mungkin ada yang ingin berpendapat, silakan raise hand atau nyampaikan di kolom chat. Kak Septiana dan Kak Geri belum ada nih. Ada yang dekat sama Kak Geri, Kak? Kak Septiana? Kak. Mungkin Zoom PPG kali itu, Kak. PPG. Wah, hari ini ada Jam 1 PPG. juga nih. PPG-nya itu Vicon dari Yang dinas piloting yang ketiga. Iya, dari dinas. Ini saya 2 laptop nih, satu PPG PKG, satu PPG yang dari dinas nih. Oke. Enggak apa-apa Kak Dwi berbagi. Mohon maaf Kak ya sedikit ribut soalnya saya di sekolah nih lagi ada rehab, jadi agak ribut. Gimana Kakak, ingin ada yang disampaikan terkait ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan. Saat ini Kakak posisi Kakak berada di sebelah mana? Yang kanan atau yang di kiri itu Kak? Silakan Kak. Kak Riandika, silakan Kak Riandika. Ini Kak, mungkin kalau sesuai kondisi saya sekarang, mungkin yang di kiri kayaknya Kak ya, karena untuk kenyataannya di lapangan kalau kita ngatur anak lebih ke pakai suara guru itu kadang tuh kan di lapangan, namanya di lapangan ya Kak ya, lebih ribut lah, lebih agak susah diatur. Nah, di sini saya biasanya gunakan fluid. Nah, udah kita gunakan fluid, otomatis kan perhatian anak tertuju ke kita tuh. Nah, ketika perhatian anak udah tertuju kita, baru di situ saya memberikan materi lah di lapangan dengan suara guru. Kalau misalnya tidak, biasanya tuh anak tuh akan pecah fokus, entah ada yang ke sana, entah ada yang ke sini. Itu saya rasakan pas saya ngajar di MI maupun di SMA. Kalau saya sih kayak gitu Kak. Mungkin saya yang lebih condong ke yang kiri. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Riandika. Kak Riandika lebih condong ke yang kiri. Itu lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru. Ya, mungkin apalagi ini Kak ya, posisi siswanya yang jauh gitu kan. Kadang kan siswa sebelum baris tuh bertaburan, apalagi kelas rendah Kak ya. Udah kelas rendah tuh udah ayo anak-anak kita ke lapangan, bertaburan tuh kita enggak langsung baris. Jadi memang kita harus menggunakan fluid. Mereka fokus, lihat dengar suara fluid, tinggal kita menggunakan aba-aba aja, tinggal kita panggil mereka, baru mereka mengumpul itu Kak ya. Iya Kak, betul. Iya, memang sekarang SMA juga sama Kak biasanya. Sama SMA juga pas seperti turun, itu Kak. Ya. Karena begitu di SMA, begitu yang SMA turun ya kurang lebih sama kayak SD gitu kan. Bertaburan gitu kan. Begitu kita fluid, kadang kita fluid pun mereka masih sana sini. Memang mau panjang baru mereka bisa fokus ke kita gitu, Kak. Itu pengalaman saya sih Kak. Iya, berarti sama kayak SD, SMA. Mungkin kalau SMA ini enggak lebih ini, mereka ngumpul sama geng-geng mereka lah seperti itu Kak ya. Sebelum baris kan entah bergosip ke ngomong kenapa gitu kan. Kalau anak SD itu bertaburan di mana-mana kayak ayam lepas dari kandang tuh lari kemana-mana tanpa arah. Kalau kelas jenjang SMA mungkin mereka tidak langsung baris, tapi mereka lain yang dikerjakan kayak seperti itu Kak ya. Ya betul Kak. Oke, yang lain Kak, silakan. Kak Miftah, silakan Kak Miftah. Terima kasih Kak. Sepengalaman saya Kak mengajar
di jenjang SMA, saya juga condong menggunakan fluid sebenarnya Kak untuk perintah gerak mereka. Tapi saya juga menggunakan suara komando. Itu pas saya melakukan apresepsi dan kalau misalnya ada kesalahan dalam gerak, itu baru tuh saya bersuara, saya kasih komando ini gini. Kalau 2 kali saya bilang 2 kali saya kasih arahan dan ternyata masih salah, berarti saya nggak bisa ngasih dia cara yang bebas yang bisa dilakukan sesuai menurut dia bisa. Jadi saya coba pakai cara saya gitu, yang telah kita pelajari seperti apa baru kita kasih tahu dia, gini loh caranya gitu. Kalau dengan cara dia sendiri masih nggak bisa, kalau dia dengan caranya sendiri bisa, ya itu palingan dibahas pas refleksi Cak nanti itu Kak. Jadi lebih ada enaknya dan betul kata Pak Rian, kalau anak SMA tuh kurang lebih gak kayak SD. Kalau kita keluarkan bertabur biar Kak, dia tergantung kitanya lagi lah tuh Kak. Kadang mau sambil megang megang tongkat baseball ya Pak Rian ya. Kasih Kak itu ya Kak. Oke, terima kasih Kak Miftah. Jadi kalau siswa Kak Miftah dalam suatu proses pembelajaran itu tetap menggunakan fluid, tapi ada satu titik, ada satu hal-hal yang juga kita menyampaikannya secara langsung seperti itu Kak ya. Jika Iya benar Kak. didik itu kurang paham apa yang harus dilakukannya gitu. Tapi kalau mereka sudah paham apa yang harus dilakukan, tidak perlu seperti itu Kak ya. Iya Kak. Oke, itu juga termasuk salah satu pembelajaran yang berpihak pada murid Kak. Kita lanjut Kak. Nah, apa kata pakar? Di sini ada satu video Kak. Silakan Kak dengarkan. Kedengaran nggak suaranya Kak? Suaranya dengar Kak, tapi videonya nggak ada Videonya kayaknya. nggak ada ya? Oke, baik. Videonya enggak ada. Oke. Pakai bahasa Inggris ya. Bentar, Kak ya. Woi, lagi santai Pak Yan. Udah kelihatan belum Kak? Belum Kak? Belum, Kak, Ah, ya. ini baru. Ada. Aman. Sudah Kak. Ini campur suara anak tangga nih. And we know from all the research Suara kedengaran nggak? that when students are Aman, Dengar aman. Kak. able to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, mungkin ada salah satu yang ingin menyampaikan bagaimana dari Cassandra tadi. Gimana pendapatnya?
Gimana Kak? Ada yang ingin disampaikan? Ada Kak? Pendapat dari Cassandra tadi itu bagaimana? Jadi murid yang berdayakan untuk membuat suatu keputusan itu mereka akan berkembang. Mereka bahkan belajar lebih banyak lagi. Terus mereka juga lebih menikmati suatu proses pembelajarannya. Mereka akan lebih berpartisipasi, mengambil aktif, dan mereka juga merasa mereka dihargai. Mereka juga dapat melakukan suatu proses pembelajaran yang menarik menurut mereka. Mungkin seperti itu tadi dari gambaran video itu Kak ya. Ada yang ingin berpendapat lain? Oke, kita lanjut Kak. Ya, silakan Kak. Kak Kausar. Oke Kak, suara saya kedengaran Kak? Jelas Kak Kausar. Terima kasih Kak. Maaf kalau kameranya off cam Kak, soalnya kendala di laptop. Jadi Siap. untuk menanggapi dari video Cassandra tadi Kak, kan memang yang namanya berpusat pada peserta didik tadi, kayak mereka tuh intinya lebih berani gitu Kak ya. Yang saya temui pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan, pertama ketika masuk ke dalam kelas, pembahasan materi seperti itu. Yang saya lihat itu kondisi yang saya temukan Kak ya, mungkin sering kali juga gitu. Saya temukan bahwa ketika contohnya dalam materi, saya kasih satu contoh, bola voli misalnya. Bola voli terbagi menjadi dua passing gitu. Ada passing bawah dan passing atas. Saya tanyakan sama peserta didik saya kayak gitu. Siapa yang bisa menjelaskan atau tahu perbedaan antara passing bawah dan passing atas gitu. Untuk mengemukakan pendapat mereka saja kadang mereka merasa takut, malu, atau kurang berani seperti itu Kak. Nah itu mungkin suatu permasalahan bagi baik peserta didik maupun guru yang bersangkutan Kak. Seperti itu. Yang saya temui juga ketika ada yang berani pun ada apa ya, ejekan dari teman-teman mereka Kak, yang membuat mereka itu sebetulnya tidak pede seperti itu untuk mengemukakan pendapat mereka seperti itu. Itu yang saya temui Kak. Nah, sehingga kalau seandainya mereka itu temukan atau bisa memecahkan masalah mereka untuk tampil pede, harusnya udah benar sekali Kak dalam video tadi, bahwa mereka akan sering berpartisipasi, mereka lebih pede lagi, lebih berani lagi, dan dapat juga nilai positif lainnya tuh memancing teman-temannya untuk mengemukakan pendapat juga seperti itu Kak. Mungkin itu saja dari saya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kausar. Menurut Kak Kausar tadi itu sebenarnya memang benar Kak Kausar. Sebenarnya banyak peserta didik atau murid-murid kita itu, mereka itu sebenarnya berani untuk mengungkapkan pendapatnya, tapi kadang mereka itu takut, malu, terus kadang ada yang berani tapi diejek sama teman-temannya, dibully sama teman-temannya seperti itu Kak ya. Jadi sehingga dia membuat dia kurang percaya diri. Nah, memang benar kata Kak Kausar tadi, jika anak itu percayaan diri mereka itu bagus, baik, mereka akan pasti lebih banyak yang mereka terima dalam suatu proses pembelajaran, hal-hal yang positif lah tentunya. Itu akan banyak yang akan mereka lakukan seperti itu ya Kak Kausar. Iya Kak. Oke, baik, kita lanjut Kak.
Nah, mari kita melakukan aktivitas role play berikut. Nah, jadi kakak nanti melakukan role play di mana CP atau cabang pelajaran pada role play ini diharapkan kakak itu memahami gerak fundamental. Terus tujuan pembelajaran itu kakak itu melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Nah, ini bisa kita terapkan ke peserta didik kita, Kak. Nah, yang kedua itu peserta didik kita itu bisa mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Terus berharap juga peserta didik kita dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya itu melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Selanjutnya melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, aktivitas pembelajarannya itu di sini latihan gerak koordinasi. Nah, jadi ini langkah-langkahnya kakak nanti kakak itu dibagi beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Ya, Kak, satu sama dengan misalnya absen 1 dengan absen 2 dan selanjutnya itu berpasangan. Nah, kakak itu nanti memilih suatu gerakan. Di sini ada gerakannya, ada beberapa gerakan. Tapi sebelum melakukan gerakan tersebut, kakak itu menghitung denyut nadinya dulu. Nah, kakak terlebih dahulu menghitung denyut nadi dengan waktu 10 detik. Nah, setelah itu baru dikalikan 6. Nah, hasil dari kakak menghitung denyut nadi tadi, kakak nanti salin di spreadsheet ini, Kak. Nanti linknya saya bagikan. Nah, jadi nanti kakak di sini nanti kakak mengerjakannya, namanya siapa, melakukan gerakan nomor berapa, terus denyut nadi yang pertama itu berapa, denyut nadi yang akhirnya berapa, umpan balik mana gerakan yang dilakukan oleh pasangan. Nah, kakak memberikan umpan balik. Misalnya Kak Miftah berpasangan dengan Kak Paulinus. Nah, Kak Miftah itu tulis namanya di sini. Yang pertama Kak Miftah. Gerakan nomor 1, gerakan nomor berapa yang dipilih? Misalnya gerakan nomor 1. Denyut nadi awalnya berapa? Ini yang nulis Kak Paulinus, karena di sini namanya nama Kak Miftah. Denyut nadi awalnya berapa? Nah, nanti setelah ini melakukan gerakan yang dipilih tadi. Nah, setelah melakukan gerakan tersebut dihitung lagi denyut nadinya, baru dicatat lagi di sini. Baru Kak Paulinus memberikan umpan balik terhadap gerakan yang dilakukan oleh Kak Miftah, seperti itu seterusnya, Kak. Nah, di sini ada contoh videonya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini gerakan nomor 1 itu kombinasi membungkuk dan menekuk. Gerakan 2 itu jumping jack. Gerakan ketiga lari di tempat. Gerakan keempat itu gerakan silang, tangan menyentuh jari kaki. Gerakan kelima itu loncat di tempat. Jadi kakak silakan nanti memilih salah satu dari gerakan ini, Kak, ya. Saya kirim linknya dulu. Silakan nanti kakak pilih gerakannya, pilih rekannya bebas. Mau saya nentukan atau kakak yang nentukan nih? Nentukan seorang boleh kali, Kak, ya? Boleh. Yang penting jangan bertiga. Oke, Pak Yan. Oke. Di sekolah. Pak Yan cari saya. Baul. Satu sekolah ya, nah. Oke, saya kirim link dulu, Kak, ya. Berarti besok pembelajaran libur nih kita nih. Kita langsung praktek di sini, Kak. Oh, tak ada besok di sini. Oh, tak ada besok sekarang berarti. Aduh. Sekarang, Kak. Nggak jadi libur besok nih. Mau. Oke, linknya sudah saya itu, Kak. Nanti jadi kita tentukan dulu nih. Nanti yang nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, biar tidak bertimpa. Nomor 1
Pasangan siapa dan siapa nih? Miftah dan Rian, Kak. Kak Miftah dan Kak Rian. Rian. Oke. Duanya Iqbal dan Paul. Kak Iqbal. Berarti Kak Iqbal nih mulai dari nomor 3 Kak Iqbal ya. Kak Iqbal dengan Paul. Paulinus. Ya. Oke. Lanjut. Yang nomor 56 siapa Kak? 56. Kak Kausar sama Kak Sabi'i. Boleh? Boleh Kak. Boleh. Kak boleh. Kausar. Ya Kak Kausar nomor 5, Kak Sabi'i nomor 6-nya. Semangat Pak Miki. Terus siapa lagi? Dengan Pak Mustaqim ya Pak. Gimana? Mustaqim. Kak Mustaqim dengan Kak Mustaqim nomor 7. Kalau boleh tekan pin ke bawah ya. Kak Mustaqim dengan Akbar. Kemas. Pak Kemas. Kak Kemas. Kak Akbar ya nomor 8. Nomor 9. Maaf Kak, ini suruh apa nih Kak? Praktikan ini Kak, role play gitu Kak. Nanti ada contoh gerakannya Kak. Lanjutkan nomor 9. Apa? Jam Kak teman. Selvi dan Kak Septiana ya. Untuk membantu menyampaikan Selvi 9, Kak Septiana 10. Wi ribut Wi. Terus Kanijam. Halo Kanijam. apa yang Ngelek-ngelek tuh di sekolah lagi. Kalian nomor 11 ya, Kanijam nomor 11. Jam dengan Kak Tapi Selvi. biasanya kita itu sering sekali ini Sinyal lagi apa salah Kanijam. dengan sinyal yang mirip. Nah, di sini ada media. Media itu adalah segala sesuatu yang Kiri dapat sama menyampaikan kawan. pesan dari pengirim kepada penerima. Terus yang mirip lagi ada lagi next Alvin. Oke Kak. Nah ini gerakannya nih Kak. Contoh gerakannya. Ini gimana Pak? Contoh videonya. Gerakan yang pertama tadi namanya apa Kak? Saya ini apa? Videonya nih Kak ya. Oke. Gerakan pertama itu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk Kak. Oke. Saya contoh ininya. Contoh videonya. Udah kelihatan belum Kak? Belum masuk Kak. Belum masuk ke Kak? Baru masuk. Nah ini contoh gerakannya Kak. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan kakak pilih yang mana yang ingin kakak praktekkan dengan pasangannya. Jumping jack seru Pak Yan. Next Saya Bagian dengan saya siapa Kak? sih. Sama di jam ke saya Kak? Nah, selanjutnya kita lihat dari pendapat ahli. Ada di sini saya ada ngambil kutip 3 pendapat ahli tentang media pembelajaran. Pertama, menurut Zainal Akif, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyandarkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar. Tak dengar suara belajar. Jadi di sini poin prestasi. adalah menyalurkan pesan. Yang kedua, Oke Kak, sudah Kak ya? PPG media pembelajaran adalah Sudah paham kan Kak gerakannya? Sudah nentukan? pakai cuy Beliau menitikberatkan kepada Sudah, Kak. alatnya. Udah aman Kak. Selanjutnya yang terakhir menurut Wina Sanjaya menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat lingkungan dan segala kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan. Oke Kak ya? Bisa dimulai Kak? Menurut Bapak
Spreadsheet-nya sudah dibuka Kak ya. Silakan kakak-kakak hitung dulu denyut nadinya. Denyut nadi kakak masing-masing. Tulis di spreadsheet-nya. Sudah kan? Denyut nadi awal berapa menit? Itu gimana Kak Dwi? Denyut nadi awal berapa menit? Sebenarnya 4 poin. Seperti yang saya tampilkan ini ada 3 Hitung poin. denyut nadinya dari awal 10 detik Kak. 10 detik nanti dikalikan 6. Ya, 10 detik kali 6. Kak, ini aktivitas Gimana Kak? Kak Dari, Iya Kak? ini yang nomor-nomor tadi di Slack chat tuh saya kena nomor berapa ya? Yang diurutkan itu. Kak Akbar ya? Ya, Nomor 8 Kak? nomor 8. Siap. Silakan Kak Kak hitung Dari, kok tadinya 10 detik mulai dari sekarang. Kak Dari kok spreadsheet-nya nggak bisa diketik ya? View only kayaknya nih. Tidak bisa ke Kak? Request edit access. Kak, bentar ya Kak, saya pindah ke laptop dulu bentar. Siap Kak. Kak, boleh sambil ditampilkan gerakannya Kak? Lupa saya Kak. Kita kayak lagi nge-lag. Pak Yan nomor berapa Pak Yan? Kita nomor 2 aja ke. Bebas kan? Boleh nomor Saya 2 aja nomor 2 pingsan. Pak. Pak, saya. Gerakannya bebas kan mau nomor berapa kan? Saya nomor 1 pun enggak apa-apa. Bebas Bang. Contohnya Bebas bebas. gambar-gambar hewan-hewan yang nggak ada di sekitar kita, atau kalau dalam pelajaran sejarah misalnya gambar Apa? tentang saat perang, Berpasangan ya? saat penjajahan Berpasangan. mungkin kan anak-anak kita bawa lagi ke mana peperangan, Berpasangan. jadi mereka bisa melihatnya salah satunya Aku udah mau pasangan dengan Pasangan. gambar. Next. Kau tuh Paul dua, langsung dua Paul alam. bangkit. Paul ini pindah berada di mana Paul? Tahu. Nah, yang pertama itu menimbulkan daya tarik bagi pelajar. Oh, Paul. Terus mempermudah pengertian pembelajar, memperjelas bagian-bagian yang penting dan menyingkat suatu uraian yang panjang. Ini manfaat dari gambar. Oke, jadi saya sekilas-sekilas saja Bapak Ibu ya. Paul mana kau Paul? Oh Paul. Senyap ya Paul ini gencet. Silakan dipraktikkan Kak ya. Berapa menit praktekkan itu? 1 jam, 4 jam. Orang yang busananya terbuka gitu jadi kan Monitor busan kalau antara itu. satu mungkin itu kurang tepat ya, mungkin masih apa, belum cukup umur lah bahasanya itu. Jadi salah satu
Izin pindah prakteknya Kak, beguyuk lantai 2 rumah nah. Sawan saya. Atau sudah mengalami Ya, mantap, Apa? mantap. Masih di Malioboro. Kemudian yang kedua ada realistis. Wah, Iqbal masih di Realistis Malioboro. sendiri. Kemudian bersahaja, tidak terlalu Iya, kompleks. Gerakannya di live-kan ke Tidak Masih ramai, depan. betul. Dan dapat diperlukan dengan tangan, jadi dapat dipegang dan sebagainya. Jadi misalnya kita punya gambar, Nah, kita roll bisa- depan tak ada nggak? Mana Hansen? Wah, Misalnya ada ilustrasi, ya, Wah. biasa juga nih ilustrasi. Jadi gerakan Contoh, yang lain ini kan? menjelaskan bagaimana sikap duduk yang baik ketika di toilet. Walaupun tadi menggunakan toilet seperti ini, tapi tetap menjaga Oh Pak Mip, ini langsung ke apa nih? Gerak ada di. sesuatu menjadi lebih jelas. monitor ke monitor. Fasilitasi lagi praktek di mana? Langsung praktekin ya, langsung praktekin ya. Ini bisa diedit nih. Ada di dalam pembelajaran. Wah, letih ini. Saya baru try nah. Pertanyaannya berapa menit nih? Pertanyaan berapa menit nih ngelakukannya nih? 1 menit ya lah. 1 jam setengah bonyok nih. Nah, ini kan saya kan ada Jadi beberapa Woi, woi. ada poster kesehatan, layanan Berapa menit nih? masyarakat, kemudian Apa 1 menit ya Bang? Bentar Kak, lemah agak sejam lah. Tidak sejam. Sampai Kan 2 JP. sampai selesai ya. Kemudian Kan selanjutnya 2 JP. bahkan 2 misalnya JP. kalau kita mengajarkan 2 jam pun tentang iya. Beguyuk lantai nah. struktur organisasi, kalau pelajaran materi PKN kelas berapa Sekolah ya? gak, Din? Biasanya ada yang masuk Ada, Nah, ada. itu ada Halo kakak belajar sekalian. menjelaskan materi Siap, tentang monitor, Kak. organisasi, misalnya organisasi di rumah, kelurahan, betul, kecamatan dan sebagainya. Nggak bisa diedit nih. Kak, suara saya kedengaran jelas? Terlempar tadi jaringan kacau. Iya, iya Kak. Aman Kak ya? Nggak bisa diedit, Kak. Gini aja Kak, kalau nggak bisa diedit, kakak tulis aja di kertas atau di buku, denyut nadi awal, terus pilih gerakan nomor berapa, dan nanti baru itu lakukan satu orangnya 5 menit aja Kak, selama 5 menit aja. Aduh. Oke Kak. 5 menit, Kak. Oke Kak, aman Kak. Gerakannya Aman Kak. gerakannya boleh ditampilkan lagi Kak, gerakannya Kak. Diagram ini bagian lain dari grafik sebenarnya. Mirip-mirip. Oh, boleh Kak. Diagramnya ada jenis-jenisnya juga, ada diagram batang, diagram Rencana saya sama Nidam nih mau buat jam. Kata kakak fasilitator Jadi itu buat adalah 5 beberapa menit. terbuka dari suatu objek atau proses. Next. Kemudian jenis Agak sedikit sombong 2 jam tuh. Gua agak ayam tuh. Silakan Kak, 5 menit Kak ya, terus di buku aja Kak. Kak, boleh gerakannya ditampilkan lagi Kak. Jadi memang harus ada alat bantu peta kalau dalam kita mengajarkan tentang siap. materi. Jadi peta adalah gambar yang menjelaskan makasih, Kak. permukaan bumi atau beberapa bagian. Kak CPI gimana ya? Gerakan yang mana Kak PI? Tadi hitungan perkaliannya berapa, Kak? 15 kali berapa? Dikali 6 Kak? 10 dikali Kali 6 6. men, kali 6 10 men. kali 6 Kak. Kemudian realia. Realia Nggak bisa di play nih.
Bahkan salah satu dari Izin Kak, media. kalau udah selesai dikali berapa Realia. detik? Sama juga Kak 10. Gimana Kak? Kalau udah selesai realita melakukan tuh aktivitas itu nyata. gerakan tuh selama 5 Kalau menit. ini bisa disamarkan Itu dikali berapa Visualnya objek dikali berapa dari detik? Dikalikan berapa detik kalau udah selesai? 10 detik juga Kak. gunung. Gimana Kak Nah, Mustaqim? dia bisa ada gunung, misalnya gunung Merapi yang bentuk Tetap dikali miniaturnya seperti itu. tetap hitung 10 detik juga Kak dengan dia kalau udah selesai gerakannya. Kalau Iya Kak. level bisa masuk Nadia level sama bisa. 10 detik Oke, siap. juga Kak. Iya. Siap. Oke. Tolong kucing siapa tuh? Kasih makan lah. Nggak bisa, nggak mau deh. Kasih bini ya. Udah sunat dah. Jahat. Sengeh benar Pak ya. Nah, kan memang kita harus workout.
Ada yang sudah selesai, Kak? Gimana Kakak? Ada yang sudah selesai? Sudah Kak, lagi ngisi observasinya tuh Kak. Oke. Udah ada nama-namanya kan, Kak? Udah Kak. Ya, gimana Kak Rian Dika tadi? Angkat tangan. Untuk umpan baliknya tuh ini yang kita ngisi ini modelannya kayak gimana ya Kak ya? Mohon informasinya Kak. Umpan balik dari hasil itunya Kak. Tadi kan udah ada ini tuh. Udah ada di awal tuh udah ada contohnya tadi tuh masalah tuh. Bisa dilihatkan Kak. Misalnya tadi itu jika kita melakukan contohnya nih Kak, contoh umpan baliknya tuh jika kita melakukan di awal kan ada tuh Kak Miftah tuh. Jika kita melakukan aktivitas gerak dengan benar dan semangat, maka cukup signifikan akan meningkatkan denyut nadinya seperti itu Kak, umpan baliknya. Pokoknya terkait dari aktivitasnya gitu Kak. Oke Kak, makasih Kak. Siap. Kak Miftah. Iya Kak. Tadi sini keluar masuk terus nih. Minta izin record Kakak udah saya jadikan co-host dah. Jadi aman, enggak besar nanti hasil recordnya Kak. Manage record. Oke, langsung ya Kak ya. Siap Kak. Recording select. Apakah ini sudah? Tanda recording tuh yang di atas nih ya Kak ya? Iya Kak, benar Kak, yang di atas Kak. Oke, siap Kak.
Sudah banyak yang ini Kak Miftah. Gerakan kedua dari nadinya 96 dan nadi akhir 168. Kak Paulinus gerakan ketiga. Denyut nadi awalnya 96, denyut nadi akhirnya 162. Melakukan gerakan dengan baik dan benar maka akan ada peningkatan denyut nadi. Polisi punya kul. Pasangan dengan siapa tadi Kak? Paulinus Kak. Kak Paulinus. Kak Iqbal tuh larinya ke Goruntan kayaknya. Saya pakai HP, Kak. Lagi diisi tuh Kak Akbar. Kak Iqbal lagi diisi oleh Kak Akbar tuh. Oke. Kak Akbar gerakan ketiga. Denyut nadi awalnya 96. Denyut nadi akhirnya 168. Jika melakukan gerakan dengan benar dapat meningkatkan suhu tubuh dan meningkatkan denyut nadi. Kak Dwi. Oke, ini Kak. Nah, untuk biar tidak lama-lama di sini, yang lain tetap lanjut melaksanakan. Salah satunya boleh membacakan hasil dari ini. Hasil dari observasinya enggak, Kak? Siapa dulu yang ingin memberikan umpan balik? Yang ingin memberikan umpan balik Kak, siapa dulu? Saya dulu Kak. Kak Miftah. Iya Kak, saya mengobservasi Silakan, saya mengobservasi Pak Rian. Denyut nadi awalnya itu 76 per menit. Dan gerakan yang dipakai itu gerakan satu, gerakan kombinasi jongkok dan berdiri gitu. Terus denyut nadi akhirnya setelah melakukan selama 5 menit itu 162. Umpan baliknya Kak, gerakan kombinasi yang dilakukan Pak Rian tuh udah benar. Dan jika kalau dilakukan teratur maka dapat meningkatkan fleksibilitas tubuhnya. Seperti itu Kak. Maaf suaranya Kak Dari nggak ada. Oh iya, lupa bukan mic. Nah tadi Kak Rian itu denyut awalnya denyut nadi awal 76, akhirnya 162. Gerakan kombinasi yang dilakukan sudah benar. Jika dilakukan dengan teratur maka dapat melatih kelincahan dan fleksibilitas tubuh. Oke, lanjut. Kak yang ingin menyampaikan lagi mengenai umpan balik, mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Siapa lagi? Silakan. Silakan Kak, siapa lagi? Satu orang lagi Kakak. Satu orang lagi, silakan. Siapa? Kak Iqbal boleh itu udah keringat-keringat tuh Kak. Kak Iqbal, boleh silakan Kak Iqbal. Kak Iqbal tadi pasangannya dengan Laptop siapa? saya lagi ngehang nih Kak. Gimana Kak? Laptopnya lagi ngehang, nggak terlalu dengar suaranya. Oh siap. Yang lain mungkin? Yuk satu orang lagi. Berikan umpan balik. Karian, silakan Karian. Yuk, jadi kita tidak lama-lama di sini. Sini ada beberapa menit nih. Yuk, umpan baliknya satu lagi. Silakan.
Yuk Kak Akbar. Silakan Kak Akbar. Halo Kak Akbar. Iya Kak, iya Kak. Oke, silakan Kak. Tadi saya sudah menganalisis gerakan dari Pak Mustaqim. Gerakan yang dilakukan gerakan nomor 3, lari di tempat. Denyut nadi awalnya 96, denyut nadi setelah melakukan 168. Untuk umpan baliknya gerakan dilakukan dengan intensitas santai dan cukup untuk membuang kalori dan keringat. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut Kak ya. Terima kasih umpan baliknya dari kakak sekalian. Kita lanjut. Nah ini umpan balik selanjutnya itu bagaimana cara kita melihat apakah latihan dilakukan sudah benar atau belum benar dari tadi yang kakak lakukan dari pasangannya itu. Bagaimana cara kita melihat latihan yang dilakukan sudah benar Kak? Silakan kakak, siapa yang ingin menyampaikan? Bagaimana Kak cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan itu sudah benar atau masih kurang benar gitu Kak? Mungkin dengan cara melihat langsung, lihat video. Silakan Kak. Siapa yang menyampaikan? Kak Safi'i? Silakan Kak Safi'i. Bagaimana Kak cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan oleh pasangan kita itu udah benar atau belum? Kak Safi'i. Satu orang menyampaikan umpan baliknya bagaimana cara menaiknya. Kak Mustaqim. Kak Mustaqim kan? Oh iya Kak. Silakan Kak. Mungkin dengan membedakan dari gerakan 1 ke gerakan 2, Pak. Contohnya gerakan 1 hasilnya lebih rendah, terus gerakan kedua lebih tinggi. Tentu dilakukannya itu secara lebih sungguh-sungguh lagi gitu, di gerakan keduanya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak Mustaqim. Itu cara melihat apakah latihan dilakukan sudah benar itu dengan melihat gerakan yang pertama dan yang kedua. Apakah sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh atau belum, seperti itu Kak ya. Jika dilakukan dengan benar, sungguh-sungguh, maka hasilnya akan lebih maksimal lagi. Oke, lanjut yang kedua. Adakah efek kakak sekalian yang kakak rasakan di latihan yang telah dilakukan? Terus efek tersebut mengindikasi apa Kak? Silakan yang lain. Kakak yang lain silakan. Adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang dilakukan tadi? Kak Kausar atau Kak Hermawan? Ayo Kak Kausar atau Kak Hermawan silakan. Ya Kak, silakan. Adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Atau siapapun bolehlah untuk menjawab ini. Silakan Kakak. Jika susah untuk ini, Kak Rian di kolom chat juga boleh Kakak ya. Jika ingin sebentar Kak Rian ya. Jika menggunakan HP atau ada bermasalah untuk berbicara untuk menyampaikan pendapat, silakan manfaatkan kolom chatnya Kak. Menggunakan kolom chatnya boleh silakan. Nanti biar saya bacakan. Oke lanjut silakan Kak Rian.
Mungkin saya mulakan dulu Kak ya. Nah, kalau saya mungkin jawab yang nomor 2, di situ kan adakah efek yang Bapak atau Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan. Nah, di sini yang saya rasakan pastinya lumayan ngos-ngosan Kak, karena waktu 5 menit. Nah, mungkin di sini karena faktor saya atau kami lah ya untuk guru olahraga, ketika olahraga paling kami ini apa ya bilang, saya lah lebih tepatnya ikut anak-anak main ketika di lapangan itu terbatas waktunya dan lebih kepada memberikan contoh bukan bermainnya. Jadi apa ya bilang ya, fisik yang dulunya mungkin dengan waktu 5 menit itu bisa, oh sekedar 5 menit itu enggak masalah. Untuk sekarang, yang sekarang mungkin lebih baru terasa efeknya kayak capek, ngos-ngosan dan sebagainya. Mungkin di situ itu sih Kak efeknya. Karena udah lama enggak istilahnya dapat aktivitas yang lumayan intens gitu. Apalagi kalau saya kena di gerakan 1. Gerakan 1 kan lumayan intens tuh Kak. Gerakan 1, 2 itu kan lumayan intens. Jadi lebih ngos-ngosan sih Kak kalau saya. Mungkin itu dikarenakan karena jarangnya aktivitas fisik yang saya lakukan selama mengajar. Mungkin itu sih Kak. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Riandika. Jadi efek yang Kakak rasakan dari latihan yang Kakak lakukan tadi lumayan melelahkan Kak ya, ngos-ngosan seperti itu Kak ya. Betul Kak. Lumayan melelahkan walaupun hanya 5 menit Kak ya. Selain Betul, Kak. itu faktor ini juga Kak, karena udah siang hari, pagi kita sudah lelah mengajar kan di lapangan. Nah, efek tersebut mengindikasi apa? Nah, indikasinya karena saat melakukan pembelajaran PJOK kita sebagai guru kan memang kurang untuk melakukan aktivitas di lapangannya Kak ya. Malah itu yang bagus Kak. Memang kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Tidak serta-merta kita mengikuti gerakan-gerakan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik itu Kak. Nah, jadi indikasinya memang kita kurang stamina kita kurang karena jarang melakukan, bisa jadi jarang mengikuti olahraga. Saat melakukan pempraktekan kita juga tidak mengikuti sepenuhnya, seperti itu ya Kak Rian ya. Ya betul Kak. Oke, terima kasih Kak Rian. Aplaus untuk Kak Rian. Lanjut Kak, pertanyaan yang keempat nih. Yang keempat ini menurut Kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi Kakak itu sebelum dan setelah latihan? Nah, ini bisa dilihat dari hasil hasil umpan baliknya nih. Silakan Kak. Apa yang mempengaruhi Kakak sebelum dan setelah latihan itu? Yang berubah atau ada yang lebih tinggi itu apa yang mempengaruhinya Kak? Silakan Kak. Di hasil umpan balik tadi yang Kakak tuliskan di situ juga sudah ada tuh. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Menurut Kak Iqbal, ada efeknya setelah yang awalnya tadi sedang berdiam diri dan denyut nadi yang normal, kemudian melakukan aktivitas lari di tempat meningkatkan denyut nadi yang signifikan. Oke, baik, bagus Kak Iqbal. Di sini menurut Kak Iqbal itu awal karena kita kondisi diam, istirahat, tidak melakukan aktivitas apa-apa, denyut nadinya itu tidak tinggi, normal denyut nadinya. Kemudian setelah kita melakukan aktivitas tadi pilihan berbagai macam pilihan, salah satunya tadi yang Kak Iqbal lakukan itu lari di tempat, itu dapat meningkatkan denyut nadi yang signifikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Iqbal. Mungkin kita lanjut lagi. Atau ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak? Aman Kak, lanjut Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak sudah melakukan role play. Silakan Kakak mari kita menganalisis bersama proses pembelajarannya.
Ini ada saya kirim link Kak di kolom chat. Silakan Kak buka. Di situ ada Bapak seperti biasa. Di ini apa? Di Figma Kak jawab analisis proses pembelajarannya Kak. Silakan Kak ya, klik linknya. Bisa Kak ya dibuka Kak? Atau ada Bisa, Kak. masalah? Uh, 5 menit Kak ya. Kita kasih waktu 5 menit. Silakan Kak melakukan analisis di sini. Oke, tidak ada yang masuk. Silakan pakai ini stick note Kak ya. Untuk yang pakai HP bisa menyusul ya Kak ya. Soalnya laptop saya lagi dipakai istri untuk persiapan ANBK Kak. Oh siap. Kak. Di kolom chat juga boleh Kak? Kolom chat ya Kak ya? Iya di kolom chat boleh. Ntar Kak ya. Ini Kak Rian. Silakan Kak manfaatkan fitur ini, fitur apa? Stick note-nya. Yang ini tinggal tarik ke atas baru diklik gitu Kak. Oke. 3 menit lagi Kak. Pertama, menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan menunjukkan yang berusaha pada peserta didik? Alasannya kenapa? Terus, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Pertanyaan selanjutnya, peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang dilakukan. Peran guru apa? Peserta didik apa? Kak Syafi'i, karena tujuan kita ingin mengetahui denyut nadi peserta didik. Oke. Apakah aktivitas yang dilakukan menggambarkan JOK? Kenapa? Silakan Kak. Di pertanyaan kedua, apakah Kak Dari, siap Kak? apakah boleh nyusul nanti? Soalnya laptop juga dipakai istri ini. Siap. Jadi saya pakai HP tidak bisa nih. Ya, di kolom chat juga boleh Kak. Pertanyaannya Boleh kelihatan ini? pertanyaannya. Buram, Kak Dari. Jadi saya enggak ngelihat benar nih apa Oh, tulisannya. siap. Oke. Di sini Kak Syafi'i, adakah ada masalah untuk perbaikan? Tidak ada. Kak Miftah, berpusat pada peserta didik, karena pada proses tadi peserta didik dengan menggunakan metode peer teaching yang dilakukan dengan teman sejawat. Ada yang menjadi yang mengawasi dan ada yang melakukan secara bergantian. Oke. Baik.
Oke, silakan dilanjut Kak ya. Yang belum selesai boleh sambil lanjut. Oke, yang sudah selesai boleh kita lanjutkan ke sini. Nah, ini kita sudah lanjutkan ini. Nah, menurut Bapak Ibu, apa kita sendiri lakukan cukup menggambarkan strategi pusat pada peserta didik. Nah, ini ada di contoh. Nah, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Nah, ini di Jamboard. Berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Oke, sudah Kakak-kakak? Waktunya habis. Nanti dilanjut lagi setelah Zoom kita. Kita lanjut di sini dulu Kak ya. Oke Kak. Oke, siap Kak. Oke Kak dari oke. Udah kelihatan belum Kak videonya Kak? Belum Kak? Udah ada Kak. Video lagi. Sudah. Ada baru. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first, so we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement, and that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control. Oke. Tadi itu sedikit video berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Mungkin ada satu orang yang bisa menjelaskan terkait video tersebut. Ada Kak? Ada. Nah, itu tentang video tentang ini Kak apa? Berbagi pengambilan keputusan Kak peserta kepada bersama peserta didik. Saat kita mengambilkan suatu keputusan dalam satu pembelajaran itu kita melibatkan peserta didik kita. Baik, kita lanjut. Nah, ini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, peran guru itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya. Sedangkan peserta didik kita atau murid kita itu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik dalam satu pembelajaran kita. Nah, selain itu, guru juga mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Selain itu, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Membantu murid mengakses informasi, menata dan prosesnya untuk dimanfaatkan dalam pemecahan masalah hidup sehari-hari, dan mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Jadi kita sebagai guru itu peran kita itu hanya sebagai fasilitator saja.
Selain itu juga kita mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid. Nah, pelajaran kita ini apa yang harus dikuasai murid? Kita fokuskan pada satu aja. Nah, apalagi kita sekarang sudah kurikulum merdeka ini ya Kak. Jadi di kurikulum merdeka ini kita tidak serta-merta berurutan bab 1, 2, 3 dan 4 itu tidak serta-merta kita berurutan. Menurut kita di semester ini saya mau menekankan anak ini kayaknya lebih cocok anak-anak ini di yang ini duluan, misalnya renang duluan atau permainan net duluan boleh, atau boleh lebih bagus lagi kalau kita sharing ke murid-murid kita. Ini loh materi yang harus kita pelajari di semester ini. Menurut kalian yang mana dulu nih yang kita pelajari? Bab berapa dulu nih yang kita pelajari? Boleh seperti itu Kak, karena kita sudah kurikulum merdeka ini tidak serta-merta kita berurutan. Misalnya anak-anak maunya di pembelajaran kalau di kelas tinggi itu kan pembelajaran permainan invasi, permainan net, permainan lapangan. Nah, itu boleh anak-anak memilih yang mana dulu. Silakan seperti itu. Nah, selain itu kita merancang peran kita itu merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Nah, jadi kita merancang strategi apa yang cocok untuk guru-guru peserta didik kita. Selain itu kita juga membantu peserta didik kita untuk mengakses informasi selain dapat dari kita, itu dari mana juga mereka dapat memperoleh informasi terkait pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain itu juga peran kita juga mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian seperti apa yang cocok dalam materi tersebut. Seperti itu Kak. Sedangkan peran peserta didik kita itu mereka itu aktif dalam proses pembelajaran yang memberikan gagasan, saran dan kritik. Terus mereka juga berpartisipasi dalam merumuskan pengembangan dan proses materi pelajaran, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran ditawarkan oleh guru. Jadi selain kita menawarkan, mereka juga mengkaji apa yang cocok untuk mereka dapatkan. Terus membuat rancangan pembelajaran untuk mata pelajaran diikuti, serta belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu. Nah, selanjutnya dalam SCL atau pembelajaran yang berpihak pada murid, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Seperti yang saya tadi sampaikan, kita hanya sebagai fasilitator, tidak serta-merta kita selalu memberikan contoh. Bisa kita menunjuk rekannya, misal permainan sepak bola, menendang menggunakan kaki bagian dalam. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Silakan ke depan. Nah, boleh seperti itu Kak. Nah, selanjutnya jenis-jenis pembelajaran SCL, Student Centered Learning. Apa yang pernah Kakak praktekkan dalam pembelajaran? Silakan Kak, mungkin ada salah satu yang ingin mengungkapkan apa yang pernah Kakak jenis pembelajaran apa yang pernah Kakak terapkan? Biasa kalau yang udah PPG ini PBL dan PJBL nih. Silakan Kakak, apa yang pernah Kakak terapkan atau Kakak lakukan dalam pembelajaran di sekolah Kakak sekalian? Ada Kakak yang ingin menyampaikan? Nah, biasa pembelajaran itu kan jenis-jenis pembelajaran Student Centered Learning atau SCL itu ada beberapa Kak. Semacam small group diskusi. Nah, di situ peserta didik itu berdiskusi kelompok yang melibatkan siswa dalam menganalisis, menggali, memperdebatkan topik atau permasalahan yang kita berikan kepada peserta didik terkait materi. Terus ada simulasi atau demonstrasi, di mana metode ini menggunakan simulasi dan demonstrasi. Jadi peserta kita itu mendemonstrasikan seperti pertandingan apa, pertandingan apa gitu. Misalnya kalau sepak bola berarti pertandingan sepak bola, mensimulasikan gerakan apa seperti itu Kak. Kalau kelas rendah itu kita mensimulasikan misalnya gerak dasar lokomotor, kita mensimulasikan gerakan hewan berjalan. Kalau non lokomotor itu seperti pohon yang tertiup angin, jadi mensimulasikan seperti itu. Terus ada
ada juga discovery learning, ada self-directed learning, cooperative learning, ada PBL atau problem based learning, ada PJBL atau project based learning. Nah, kakak tuh yang menurut kakak yang mana tuh kakak yang pernah kakak terapkan, yang pernah kakak praktekkan di pembelajaran kakak? Ada enggak salah satu yang tadi sebutkan tuh kak? Ada enggak? Silakan jika ada atau menuliskan di kolom chat. Kak Miftah mungkin ada jenis itu pembelajaran SCL. Kira-kira Kak PBL atau PJBL pernah enggak Kak? Kak Miftah. Kalau kayaknya sih saya pernah tuh Kak, cuman bukan PBL atau PJBL tuh bukan. Saya seperti yang tadi yang kita lakukan tuh Kak, apalagi pas materi kebugaran jasmani itu ya. Itu tuh kan kita ada kebugaran kesehatan dengan kebugaran keterampilan gitu. Biasanya saya lakukan yang kayak tadi, kayak role play simulation tadi kita mainkan tuh. Nah, jadi ada satu siswa yang saya tunjuk sebagai instruktur atau pelatihnya, ada yang saya suruh jadi modelnya, nanti saya suruh secara bergantian. Paling sering sih pakai role play. Kalau cooperative learning atau PBL atau PJBL itu kayaknya saya pernah, cuman enggak sesering itulah Kak. Jadi kakak lebih sering tadi kayak simulasi atau demonstrasi Kak ya, mensimulasikan tadi itu role play. Langsung simulasi kayak role play gitu. Oh, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Kak Miftah. Close dulu Kak Miftah. Oke, lanjut Kak. Nah, ini jenis-jenis pembelajaran SCL yang tadi saya sampaikan. Scenario discussion, role play, atau simulasi, discovery learning. Nah, Kak Miftah yang nomor 2 tadi ini role play. Itu yang biasa Kak Miftah laksanakan atau Kak Miftah praktekkan Kak ya? Iya Kak. Oke, nah kita masuk ke aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, di sini kakak nah, memahami karakteristik dan minat anak. Di sini ada karakteristiknya jasmani, sosial, emosional, dan mental. Nah, ini karakteristik dan minat anak. Nah, jenjangnya itu ada atas, menengah, PAUD, dan SD dan PAUD. Nah, di sini dari tadi ini Kak. Nah, ini cocokkan karakteristik berikut manakah bidang usia yang sesuai. Nah, kita sama-sama nih Kak. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu bidang apa Kak? Jasmani. Jasmani. Yang lain? Jasmani Kak ya? Kita lihat. Iya, jasmani Kak. Di usia berapa nih Kak? 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Oh, ini yang ini dulu. Yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini masuk ke bidang apa Kak? Sosial. Oke, benar tadi udah terbuka. Lanjut yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Bidang emosional. Nah, yang terakhir ini anak-anak mulai belajar dan memahami mengelola emosi mereka itu bidang mental Kak ya. Nah, yang pertama itu jasmani itu dari Kak Miftah itu di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, sosial itu mereka mulai mempelajari itu di usia 5 sampai 6 tahun Kak. Nah, sedangkan di emosional, nah karakteristik
emosional anak itu mulai mereka pelajari itu pada usia 6 sampai 12 tahun. Nah, sedangkan mental, karakteristik mental ini peserta didik atau anak-anak itu mulai mempelajari itu pada usia 6 sampai 12 tahun juga. Nah, lanjut. Mari kita diskusi. Nah, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik? Nah, silakan Kak di kolom chat, Kak. 2 menit. Karena waktu sudah ini lumayan lewat kita nih, Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, terus bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik? Silakan Kak, di kolom chat boleh, mau ngomong langsung juga boleh Kak. Satu aja, satu orang aja. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik Kak? Misalnya kalau menurut saya itu kan ini penting karena dengan guru mengetahui karakteristik peserta didik itu kita dapat menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan mereka, seperti itu contohnya. Dan yang lain Kak, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silakan Kak. Yang kedua, di kolom chat juga boleh. Kak Dari, yang kedua tuh kayak mengakomodasi itu maksudnya cara itu Kak? Iya, caranya Kak. Caranya ya, kalau misalnya kita contohnya ya Kak ya, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif gitu, itu bisa tuh Kak? Iya, bisa Kak. Ya, dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, karena di situ kan peserta didik kan beragam nih Kak ya. Peserta didik itu berbagai macam karakter di situ. Oke, bagus Kak. Kak Nizam, penting karena dapat memudahkan perencanaan pembelajaran, membantu mengatasi hambatan yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Kak Nizam. Aplaus untuk Kak Nizam. Oke, kita lanjut Kak. Masuk pembelajaran ketiga, yaitu pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nah, ini pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran suatu usaha guru menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk mengetahui kebutuhan belajar individu murid. Nah, di sini kita melakukan suatu pembelajaran itu lebih ke individu murid seperti itu Kak. Nah, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita itu ada tiga diferensiasi. Nah, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan, mengorganisasikan, dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, misalnya kita melakukan pembelajaran menggunakan PowerPoint atau menampilkan video-video materi yang berhubungan dengan materi, itu termasuk diferensiasi konten Kak. Nah, sedangkan diferensiasi proses itu bagaimana proses dalam suatu pembelajaran yang peserta didik lakukan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran kita saat itu. Misalnya menggunakan PBL, itu kan problem based learning. Jadi mereka itu guru menampilkan video suatu misal permainan sepak bola. Di situ pertama videonya yang benar, cara mereka menendangnya benar, atau terus ada
ada satu video yang salah mereka melakukan gerakan menendangnya itu salah, entah itu melenceng, entah itu tidak kena. Nah, itu kan suatu masalah. Jadi mereka di situ mendiskusikan apa itu yang salah, bagaimana cara mengatasinya. Mereka berdiskusi kelompok dengan rekan-rekan kelompoknya, bagaimana cara mengatasi masalah itu supaya masalah itu tidak terjadi. Nah, mereka latihan sendiri. Nah, itu prosesnya, Kak. Nah, diferensiasi produknya apa? Nah, dari hasil dari mereka berdiskusi itu, mereka nanti mempresentasikan. Mereka mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oh, yang tadi itu mereka kesalahannya karena mereka dia menendangnya menggunakan tumit. Terus dia menendangnya tidak fokus. Nah, bagaimana yang benar? Nah, siswa melakukan mempraktikkan atau mempresentasikan bagaimana cara menendang yang baik dan benar. Itu produknya, Kak. Nah, itu salah satu contoh diferensiasi dalam pembelajaran PJOK. Boleh tidak salah satunya dalam pembelajaran PJOK atau pembelajaran diferensiasi itu hanya satu aja dari ketiga ini? Boleh, Kak. Boleh hanya diferensiasi konten. Boleh hanya diferensiasi proses, boleh hanya diferensiasi produk. Nah, boleh ketiganya itu juga sangat boleh. Seperti itu, Kak. Nah, setelah membaca dan berdiskusi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Nah, ada tidak kendala yang Kakak hadapi atau Kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Atau ada gagasan baru apa yang Kakak dapatkan dari contoh-contoh menerapkan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Di modul itu kan ada materi tentang pembelajaran diferensiasi itu, Kak. Bagaimana, Kak? Ada tidak kendala jika Kakak ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah? Siap, silakan, Kak. Berdasarkan pengalaman saya, Kak, yang saya terapkan ini ke anak-anak, kan saya juga menerapkan SCL tuh, tapi secara tidak langsung saya pun baru tahu itu ternyata metode SCL. Jadi saya memberikan siswa kebebasan untuk dia milih materi pembelajaran. Cuman hambatan kendalanya nih, Kak, udah kita ajarkan secara diferensiasi pun, tapi yang jadi permasalahannya nih siswa tuh malah tidak bertanggung jawab dengan materi yang udah dipilihnya. Setelah pas masuk materinya ini dia malah ogah-ogahan kayak gitu. Nah, itu ya situ, Kak, hambatan hambatan yang saya hadapi itu. Selebihnya sih aman. Oke, jadi ada Kak Miftah sudah menerapkan pembelajaran SCL, Kak, ya, pembelajaran berdiferensiasi dengan mereka dibebaskan mereka untuk memilih materi yang mereka inginkan seperti itu, Kak, ya. Tapi kendalanya sudah mereka memilih, mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih seperti itu, Kak, ya. Nah, itu merupakan suatu permasalahan kayaknya umum, Kak. Banyak ada juga tuh di kelas saya, siswa saya juga ada seperti kelas SD tuh, Kak, kan. Nah, saya memberikan alat, silakan kalian pilih alat dan kalian melakukan gerakan bebas yang berhubungan dengan materi. Nah, kayak tadi pagi itu kan saya menerapkan ini kelas 2 variasi gerak non lokomotor. Saya beri alat gerak non lokomotor dengan menggunakan alat, bebas memilih lakukan variasi gerak non lokomotor dengan menggunakan alat tersebut. Nah, banyak yang sudah melakukan seperti itu. Ada yang karena menggunakan simpai, ada yang main hula hoop dengan cara memutar di tangan, macam-macam mereka variasi-variasi yang mereka lakukan. Ada juga anak yang tidak bertanggung jawab. Dia memilih gelang raja. Di sini itu kan kami menyebutnya memang gelang raja itu seperti simpai tapi kecil. Nah, itu cara mainnya dia tidak tanggung jawabnya bukan digunakan untuk praktek, malah digunakan untuk melempar kawannya. Ditanya mengapa lempar kawannya, karena kawannya ngolok katanya, kawannya ngejek.
Padahal ngejeknya itu bukan saat dia ngambil itu. Ngejeknya itu saat dia duduk tadi sebelum giliran dia maju, dia diejek temannya. Mungkin dendam, dia maju, ambil alat itu untuk lempar kawannya. Itu kan jadi dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih gitu. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Nah, mungkin tadi Kak Miftah di siswa Kak Miftah itu sudah bagi materi tapi tidak bertanggung jawab, tidak berani untuk melakukan itu Kak ya. Kayak itu Kak. Oke, baik. Mungkin yang lain ada Kak? Pas? Lanjut? Oke. Nah, setelah sesi ini Kak, silakan Kak unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Kak. Nah, di saat Kakak menulis membuat refleksi itu di sana ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat Kakak gunakan untuk membuat atau menyusun refleksi yang Kakak pelajari pada LMS modul 1.3 ini Kak. Nah, pada akhir sesi ini Kak, kami mengharapkan kita semua memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya, serta menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi yang sudah tadi kita lakukan. Oke, baik sampai sini mungkin ada yang bisa ingin kita diskusikan Kak? Ada? Jika ada, silakan resen. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini Kak. Pembelajaran kita hari ini. Tidak ada Kak? Aman? Oke, jika tidak ada, sekian Kak pertemuan tatap maya kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kita diskusikan pada siang hari ini menjadi amal ibadah pada kita semua, menjadi satu pembelajaran yang dapat kita terapkan di satuan pendidikan kita semua. Oke, baik Kak, kita ini boleh sebelum kita akhiri, kita on cam dulu semuanya, kita foto. Mustaqim, sehat Kim. Oke, silakan Kak. On cam, Kak Safi'i, Kak Kausar, Kak Iqbal. Mana Pak Ketua kita ni? Solat. Ada dia. Oke. Itu yang di belakang apa Kak tu? Pak Paulinus. Yang saya tak muncul. Kan satu kelompok. Oke, bermasalah Kak Nizam ya? Iya. Oke, silakan Kak. Yang ingin screenshot silakan. Din, screenshot mulai. Gaya apa nih? Kupu-kupu ya, kupu-kupu. Bebas. D3. D3. Bebas, mau gaya apa Kak? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ntar Kak saya simpan dulu. Di luar PKG mau berbagi. Mana dulu? Boleh buat baju nih Kak. Nizam boleh desain Nizam. PKG kelompok 3. Mana jam? Boleh, aman untuk kita gunakan saat praktek kan? 3 lah. 3 lah. Mana Kak? Boleh tuh. 3 ya. Saya ikutan nanti. Nanti bisa Nizam. Nizam nanti dikirim di grup yang enggak ada adminnya. Oke Kak. Kita masih terekam Kak. Silakan yang untuk mengakhiri ini, sebelum kita akhiri berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Yuk, Kakak Tadi Dwi. udah Kak Safi'i. Kak Mustaqim boleh? Ya Kak Mustaqim memimpin doa. Oh, boleh Kak, boleh.
Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan PKG pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Boleh lah kirim linknya nanti ya. Selesai. Terima kasih Kak Dari. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Kak Mustaqim. Oke, kakak sekalian, demikian pertemuan tatap muka kita kali ini. Saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas kerjasama kakak semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore Kak. Sore Kak. Salam olahraga.